Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hidup adalah perjuangan. Kita dituntut untuk berbuat, bukan hanya diam saja, tapi harus memiliki karya-karya kebaikan, atau bisa jadi menjadi amal kita di akhirat dan di dunia, menjadi apa orang yang bisa manfaatkan dari perbuatan kita itu. Makanya perintah berjihad dahulu itu kepada Rasulullah dan para sahabat untuk turun langsung ke medan perang. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Tabuk, ada perang Khandaq atau perang Parit. Rasulullah ikut. Sebagiannya Rasulullah tidak ikut serta dalam perang tersebut. Namun inilah yang menjadi dasar bahwasanya anjuran kepada umat Islam untuk berjihad. Jihad itu yang dimaksud adalah berjuang atas nama Allah. Namun semuanya punya resiko. Ada resiko menang, ada resiko kalah, ada resiko masih hidup, ada resiko syahid atau meninggal karena berjuang. Dan ini yang membedakan umat Islam dan umat non-muslim. Kalau umat non-muslim dia berperang demi negaranya, misalnya dia negara Italia, dia berperang lalu dia mati, dia dikatakan sebagai pahlawan negara, pahlawan bangsa. Tapi kalau umat Islam berperang baik untuk negaranya, apalagi untuk mengusir penjajah yang tidak Islam seperti dulu Jepang dan Belanda, maka dia mati perang itu, dia boleh dikatakan juga dengan syahid. Ini yang ditanyakan oleh Presiden Soekarno kepada ulama Mbah Hashim. Apa hukum berperang melawan penjajah? Hukumnya adalah syahid atau jihad. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu sedih, jangan kamu lemah, padahal kamu itu adalah tinggi, jika kalau kamu itu yakin atau beriman. Maka kita ini jangan kalah mental dengan luar negeri. Mereka belum tentu beriman. Kita alhamdulillah dengan didikan guru ulama kita beriman. Kita tidak boleh kalah mental. Jangan lemah atau murung, cepat sedih. Di ayat berikutnya Allah berfirman, iyamsaskum korhun faqad massal qauma korhum mislu. Jikalau kamu ketika perang itu, kalau di dalam ayat ini dikatakan ketika perang Uhud, perang setelah perang Badar, kamu luka-luka. Jadi ada sebagian sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini luka-luka loh, azab kami perang ini. Maka ayat ini pun menjelaskan, jikalau kamu luka-luka, mereka pun sama juga seperti kamu. Apalagi waktu di perang Badar, mereka itu banyak yang azab dan luka-luka yang serupa. Dan masa kejayaan itu kami gilirkan di antara manusia, agar Allah
membedakan orang-orang yang beriman dan agar sebagian kamu dijadikannya sebagai itu yang saya katakan tadi, sebagai syahid atau syuhada. Dan Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Samalah seperti kita sekarang. Kenapa saya capek-capek berbuat baik? Kenapa pula harus ke masjid? Kenapa pula harus membela negara dan agama? Keluarga aja kadang susah. Kita kalau mengatakan seperti ini, orang-orang jahat juga susah juga. Itu bandar-bandar narkoba juga susah juga mereka. Nampaknya saja mereka senang. Belum lagi antar geng saling kelahi, saling curiga. Semua kehidupan ini tidak ada yang mulus-mulus. Jadi kalau kita merasa kita ini udah baik, aku udah tobat, susah rupanya. Orang susah atau orang jahat itu juga sama susahnya seperti yang kita rasa. Mana baik? Kita susah dalam kebaikan atau mereka susah tapi dalam keburukan. Tentulah lebih baik berjuang atau susah payah itu dalam kebaikan. Makanya itu dikatakan di ayat berikutnya, agar Allah membersihkan orang-orang beriman itu dari dosa-dosanya dan membinasakan orang-orang kafir. Lalu Allah juga bertanya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jihad bisa dengan, tadi saya bilang, dengan nyawa kita. Ini namanya jihadun nafs, jihad dengan diri sendiri. Bisa juga dengan harta. Apalagi zaman sekarang ini perlu juga kita jihad dengan harta supaya menarik perhatian. Di masjid-masjid sudah banyak program Jumat Berkah. Jadi alhamdulillah kalau ada Jumat Berkah, nasi, jadi anak-anak pun semangat ke masjid. Atau subuh ada sarapannya, jadi semangat orang untuk sholat subuh. Emang susah untuk bangun subuh, tapi kalau udah ada daya tarik, insya Allah kesusahan tadi, perjuangan tadi bisa diminimalisir dengan adanya bantuan harta. Jihad dengan harta. Jihad juga yang paling utama adalah jihad memerangi hawa nafsu kita sendiri. Kadang-kadang kita susah mengontrol emosi, mudah marah, tersulut emosi, dapat kabar kemudian kita cepat panasnya. Makanya pesan dari Kiai Haji Zainuddin MZ, masyarakat kita ini kadang-kadang seperti daun kering, mudah dikumpulkan tapi cepat terbakar. Maunya kita jangan seperti daun kering, jadilah daun yang berisi, daun yang basah. Disapu payah, dibakar juga payah. Tenang dulu, tengok dulu ini benar enggak kabarnya, atau cuma sekedar untuk memanas-manaskan saya saja atau kelompok saya. Banyak kita baca-baca di media kadang-kadang cuman untuk menjadikan kita itu supaya membenci satu pihak, dan nanti mereka nggak tanggung jawab. Kita di sini sudah saling kelahi, kakak beradik sudah saling berantem, mereka enak-enakan duduk di atas. Makanya hawa nafsu kita sekarang mestinya harus kita kontrol. Jangan cepat marah, jangan cepat percaya berita, dan jangan cepat terpengaruh apapun keadaan-keadaan ekonomi dan politik yang ada di Indonesia ini. Saya percaya betul bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Siapapun pemimpinnya, kita, anak kita, cucu kita tetap dapat rezeki dari Allah. Kalau masih Allah yang Al-Wahhab, yang memberi rezeki,
Berarti yang mengatur ekonomi dimanapun bukanlah pemimpin ataupun pejabat ataupun menteri ekonomi, tapi yang menjamin rezeki kita, anak kita, cucu kita, bahkan mungkin pasangan kita, tentu yang pastinya adalah Allah. Makanya santai-santai saja, gak usah ikut ini pihak itu, sehingga damailah dalam kehidupan. Ini pun adalah jihad di perasaan kita. Tidak membenci orang sebenci-bencinya, dan tidak menyukai atau fanatik kepada orang sefanatik-fanatiknya. Ahbib, sukalah kepada seseorang itu sekedarnya saja. Haunan ma asa ayyakuna baghiduka yauman ma. Bisa jadi kita suka sekarang ini, nanti malah kita benci pula sama dia. Dan kebalikannya, abghid, benci sama kawan kita, sama siapapun, sama mantan kekasih mungkin, itu sekedarnya aja benci. Kalau jumpa ya tetap aja berbuat baik, tetap aja silaturahmi. Bisa jadi nanti suatu saat yang kita sangat-sangat benci itu malah menjadi konco kita pula, kawan kita pula, yang kita suka pula. Ini semua kan sudah diatur di Lauhil Mahfuz. Ini juga jihad pergolakan di pikiran dan jiwa kita. Inilah jihad-jihad yang mestinya kita lalui sekarang ini. Jihad berita, jihad masa depan anak, jihad melawan judi online, jihad melawan korupsi, dan jihad-jihad lainnya. Mudah-mudahan kita pelan-pelan terbebas dari itu semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.